Buat yang nggak ngerti motor, kalau melihat motor sport full fairing di jalanan, pasti menyebutnya dengan sebutan motor ninja. Saking familiarnya masyarakat Indonesia sama Kawasaki Ninja nih, sampai-sampai semua motor sport full fairing keluaran pabrikan manapun selalu dilabelin dengan embel-embel motor ninja. Sebetulnya, Kawasaki memberi label ninja pada motor sport full fairing yang diproduksi pun bukan satu hal yang direncanakan dari awal. Dan pencetusnya pun bukan orang Jepang loh. Dan yang lebih unik lagi, di tahun 1878, ketika Shozo Kawasaki, yakni founder dari Kawasaki, mulai membangun perusahaan, justru Kawasaki nggak langsung memproduksi motor sport full fairing loh. Industri galangan kapal Kawasaki Tsukiji di Tokyo menjadi awal mula Kawasaki memasuki bisnis. Perjalanan bisnis founder Kawasaki memang cukup unik. Lahir di Kagoshima dari keluarga pedagang kimono, Shozo Kawasaki memilih menjadi seorang pedagang di umur 17 tahun. Saat menginjak umur 27 tahun, Shozo Kawasaki mulai merambah bisnis pengiriman yang didirikan di Osaka. Sayangnya nih, bisnisnya harus mengalami kendala akibat tenggelamnya kapal kargo miliknya akibat badai. Selanjutnya, di tahun 1869, Shozo bergabung dengan perusahaan gula yang didirikan oleh seorang samurai Kagoshima. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1894, Shozo diangkat sebagai Wakil Presiden Eksekutif Japan Mail Steam Powered Shipping Company karena keberhasilannya membuka jalur laut ke Ryukyu. Rupanya, karena sering berurusan dengan dunia kelautan, membuat Shozo Kawasaki lebih tertarik dengan industri pembuatan perkapalan modern. Pada bulan April 1878, didukung oleh Masayoshi Matsukata, Wakil Menteri Keuangan yang berasal dari provinsi yang sama dengannya, Shozo Kawasaki akhirnya mendirikan galangan kapal Kawasaki Tsukiji di atas tanah pinjaman dari pemerintah di sepanjang sungai Sumidagawa di Tokyo. Tahun 1897, Kawasaki berhasil menyelesaikan kapal kargo penumpang yang diberi nama Iyomaru. Iyomaru menjadi kapal pertama Kawasaki setelah berhasil menjadi perusahaan publik. Dan selama 10 tahun pengelolaan, yakni rentang waktu dari tahun 1886 sampai 1896, Kawasaki berhasil membangun 80 kapal baru, termasuk 6 kapal baja seperti Tamamaru. Di tahun ini pula lah Kojiro Matsukata diangkat sebagai presiden perusahaan pertama. Melebarkan bisnis di area lain, gak lama Kawasaki pun mulai memasuki bisnis pembuatan lokomotif, gerbong barang, gerbong penumpang, dan girder jembatan. Semua proses pembuatan ini baru dimulai pada tahun 1906 di Hyogo Works yang dibuka pada saat itu. Menyusul kemudian di tahun berikutnya, produksi turbin uap laut mulai dilakukan. Seakan gak merasa puas dengan pencapaian produksi yang dilakukan Kawasaki, perusahaan ini kemudian mendirikan Aircraft Department di Hyogo Works di tahun 1918. Memproduksi pesawat terbang, Aircraft Department Kawasaki berhasil membuat pesawat yang terbuat dari kayu dan berhasil terbang selama beberapa jam. Dari keberhasilan ini, Kawasaki memutuskan untuk membangun sebuah pabrik pembuat pesawat terbang. Dan pesawat pertama buatan Jepang yang terbuat dari logam pun dikerjakan di pabrik ini. Kawasaki terus berkembang. Marine Freight Department juga ikut dibangun sebagai departemen yang bertugas untuk membuat kapal selam. Dan kemudian, karena bisnis yang terus mengalami pertumbuhan, Marine Freight Department dipisahkan dan dibentuklah menjadi Kawasaki Kisenkaisa Limited. Menyusul berikutnya, di tahun 1928, Hyogo Works pun dipecah menjadi Kawasaki Rolling Stock Manufacturing Company Limited. Dan kemudian, Aircraft Department ikut berubah menjadi Kawasaki Aircraft Company Limited pada tahun 1937. Beberapa tahun kemudian, di tahun 1950, Steelmaking Department diubah menjadi Kawasaki Steel Corporation. Departemen Rolling Stock, Aircraft, Marine Freight, dan Steelmaking menjadi perusahaan yang berdiri masing-masing dengan pengelolaan yang juga diserahkan pada perusahaan masing-masing. Nah, baru deh di tahun 1961,
Sepeda motor merek Kawasaki pertama kali diproduksi oleh Kawasaki Aircraft Company Limited. 8 tahun kemudian, yakni pada tahun 1969, Kawasaki Dockyard, Kawasaki Rolling Stock Manufacturing, dan Kawasaki Aircraft bergabung menjadi satu perusahaan raksasa dan berganti nama menjadi Kawasaki Heavy Industries Limited. Penggabungan dan pergantian nama ini dilakukan agar Kawasaki bisa lebih bersaing di negara berkembang dan pasar global. Membahas pasar global, tentu Amerika Serikat menjadi salah satu negara tujuan yang dipilih Kawasaki. Dan ternyata di negara ini pula lah nama Kawasaki Ninja lahir. Di tahun 1984, Kawasaki akan merilis motor berkapasitas 908 cc dengan 115 tenaga kuda yang diberi nama motor GPZ 900R ke publik. Tapi di Amerika Serikat, motor ini kemudian diberi nama baru, yakni Ninja 900R. Kenapa sih harus ganti nama segala? Semua ini ternyata gara-gara Mike Vaughan, Director of Marketing Kawasaki di Amerika Serikat. Mike Vaughan merasa orang-orang akan kesulitan menyebut motor GPZ 900R karena namanya yang terlalu rumit. Ia pun lalu merubah nama motor Kawasaki tersebut dengan sebutan motor Ninja. Rupanya, ia pernah tinggal beberapa tahun di Asia. Jadi, Mike Vaughan pun akrab dengan kebudayaan Asia, sehingga ia sangat familiar dengan kata ninja. Mengutip dari hi.grid.id, Mike Vaughan merasa ninja adalah sosok yang kental dengan kekuatan dan kelincahannya. Dan image itu terasa pas dengan motor Kawasaki yang akan segera dikenalkan ke pasar Amerika Serikat. Mike Vaughan patut berbangga, karena rupanya perubahan nama motor yang lebih gampang diingat membuat Kawasaki Ninja terjual dengan angka yang cukup tinggi. Kepopuleran Kawasaki Ninja semakin naik ketika Tom Cruise menggunakan motor GPZ 900R ini di dalam film Top Gun. Merasa memiliki pengaruh, Kawasaki akhirnya memutuskan untuk mematenkan nama Ninja untuk setiap motor sport full fairing yang diproduksi. Selain sukses di Amerika Serikat, Kawasaki pun mengalami kesuksesan di negara-negara lainnya, termasuk di Indonesia. Kawasaki mulai masuk ke Indonesia di tahun 1984 dengan meluncurkan motor sport full fairing berkapasitas 125 cc bernama AR125. Setelah itu muncullah Ninja 150. Nah, Ninja 150 ini kemudian terus diproduksi sampai tahun 2015. Saking banyaknya peminatnya loh. Sepertinya kesuksesan inilah yang berperan dalam popularitas motor Ninja di Indonesia. Yang saking populernya, bahkan semua motor sport full fairing akan disebut motor Ninja oleh masyarakat Indonesia. Dikutip dari gridauto.com, Michael Setanadi yang menjabat sebagai Deputy Head Sales and Promotion PT Kawasaki Motor Indonesia mengungkapkan kemungkinan fenomena penyebutan motor Ninja untuk semua motor sport full fairing di Indonesia karena PT Kawasaki Motor Indonesia selalu konsisten dengan brand Kawasaki Ninja. Sebuah konsistensi yang terbayar dengan kuatnya brand image yang menempel di benak masyarakat. Nah, setelah tahu asal-muasal penyebutan motor Ninja, kira-kira kamu bakalan tetap menyebut motor sport full fairing merek apapun dengan sebutan motor Ninja nggak nih?